البغض للحضرة الشيخ مقدر جيلا حضرة الشيخ مسعود المدني إلى حضرة مهاجر أحمد ميزان حضرة باقي مقدم محمد بن علي بعد إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن صدق إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سعد إلى حضرة أبي عمر نوفوز إلى حضرة أبي عبد الله حضرة الشيخ محمد شرف بن حضرة الشيخ أبو بكر بن حضرة الشيخ عبد الله بن حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولجميع مشايخنا وعالمين وأزواجنا وذرياتنا من الله وعلى درجاتهم من الجنة ثم الفاتحة لعطفة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسنة بذلك أول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتي أن الله ينمر قلوبنا وغالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة التهامية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala Ibrahim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dalamnya amin. Subhanahu wa ta'ala al-fathur rabbani. Kullu dawa'i bit taslimi ila haqqi azza wa jalla wa qadul asbabi wa khalaq al-arbabi min haitsu qalbu. Ya Syekh Qadir Jilani bahwasanya obat yang paling mujarab itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslim artinya maksudnya menyerahkan diri ketika ada urusan-urusan yang penting mesti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtul asbabi kemudian beliau meninggalkan hukum-hukum sebab akibat. Jadi saya biasanya hidup di dunia sini hukum sebab akibat itu pasti ada, tapi jangan lupa menyerahkan semuanya kepada Allah dan singkirkan menjadikan Tuhan-Tuhan yang bersarang dalam hati. Maksudnya kepercayaan yang terikat di hatimu itu singkirkan sedikit. Maksudnya ada menuhankan yang lain, biar beliau singkirkan saja itu yang nantinya menyebabkan engkau terhalang kepada Allah Ta'ala yang beliau. Wala yakunu ad-dawamu fi tauhidillah azza wa jalla bil qalbi la bil lisani fahasbu. Obat itu berada pada mentauhidkan Allah Ta'ala dengan hati engkau. Ini obat yang paling mujarab adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan lisan saja dan beliau, tetapi dengan diyakini dengan hati engkau. At-tauhidu bil qalbi wa zuhdu bil qalbi. Oleh karenanya beliau tauhidkan Allah Ta'ala kemudian bersifat zuhud itu tidak akan ada jika hanya pada jasad dan lisan saja. Beliau wala yakunani 'ala al-jasadi wal lisani at-tauhid bil qalbi wal ma'rifatu bil qalbi wal ilmu bi haqqi azza wa jalla bil qalbi. Yang disebut beliau yang lebih baik itu di hati seseorang itu, di hatinya muncul atau ada mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia lagi sifat zuhud di dalam dirinya. Setelah sifat zuhud beliau takwa dan mengenal Allah, mengetahui dan ilmu yang benar pula. Setelah ilmu yang benar dituntutnya, barulah cinta kepada Allah Ta'ala dan dekat dengannya. Itu semuanya bagian-bagian yang ada dalam hati engkau. Kun akilan, jadilah engkau itu orang yang berakal, karena kita diberikan Allah Ta'ala akal. Karena diberikan Allah Ta'ala akal, gunakanlah akal engkau dengan sebaik-baiknya. Jangan mengakali orang sendiri. Biasanya jangan selalu mengakali orang. La tatahawwas, apabila engkau diberikan akal, janganlah berpura-pura
gila. Sudah akal sehat, ya berpura-pura gila. Wala tatasanna, dan jangan juga berpura-pura bertingkah laku yang macam-macam. Ya, tingkah laku itu juga mempengaruhi. Dan beliau wala tatakallam anta fi hausin wa tasannu'in wa takallubin, karena saat ini engkau dalam kegilaan. Dan kegilaan itu apa? Karena engkau menunjukkan keadaan kayak kegilaan harta, kegilaan ilmu, merasa ilmu banyak dituntut, lalu merasa engkau paling tinggi pada yang lainnya. Beliau kegilaan harta, merasa engkau banyak misi harta, padahal sempat aja, jabatan aja. Dan juga engkau saat ini, jadi beliau berada dalam kepura-puraan, tapi barang aslinya dalam rumah. Di luar itu sih, berjalan di luar itu banyak kepura-puraan beliau tadi. Dan engkau saat ini, dan beliau berada dalam dusta, dan engkau saat ini berada dalam keadaan riya dan nifaq, atau punya sifat munafik. Itu sudah diucapkan oleh Syaikhul Qadir Jilani. Kullu hammika istijlabul khalqi ilaika, cita-cita engkau hanya demi makhluk semata. Yang diri kau juga dengan makhluk. Sudah serongan ini merasa benar kekurangannya. Sudah dengan makhluk sihir merasa banyak yang diperlukannya. Amal ta'lam, apakah atau tidakkah engkau mengetahui? Jadi beliau tadi, kullama khutwatun biqalbika khutwatun ilal faqr, setiap kali engkau melangkahkan menuju makhluk, tujuan engkau semata-mata pada makhluk aja, itu berarti dia beliau semakin menjauhi engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayaknya Tuhan makhluk itu Tuhan engkau. Langkah engkau menuju makhluk engkau utamakan, sedangkan langkah engkau kepada Allah Ta'ala engkau abaikan. Tad'i annaka talibul haqqi azza wa jalla wa anta talibul khalqi. Engkau mengaku bahwa engkau hidup setiap hari hanya mencari Allah Ta'ala, tapi yang engkau cari di hatimu adalah makhluknya. Setiap hari hidup tujuan apa? Mencari Allah Ta'ala, mencari keridhaan Allah Ta'ala, tapi dalam hati engkau yang dituju adalah makhluknya. Makhluknya dijadikannya kayak Tuhan. Berbahaya. Seakan-akan makhluknya menjadi Tuhan dalam hatinya. Sangat-sangat ngalih kita tahu. Sidin mencontohkan seperti ujar beliau, hada amrun yajibu, ini adalah perkara yang datang. Misluka qala uridu an amdiya ila Makkah, sama seperti engkau melangkah menuju Makkah. Engkau melangkah ingin menuju Makkah, wa tawajjah ila Khurasan, tetapi engkau melangkah ke arah Khurasan, ke arah Iran. Jawaban Allah bila main perang ke Khurasan. Fa'udda min Makkah, bukan mendekat jadi beliau, tapi semakin jauh dari Makkah. Tujuan umrah misalnya dari sini ke Makkah, tapi sambatannya dia umrah ke Makkah, tujuannya ke Makkah, ke Khurasan sana.
Itu jalan beliau bukan mendekat, tapi semakin menjauh dari Mekah. Jadi mencontohkan tad'i anna qalbaka qad kharaja min al-khalqi wa anta takhafuhum wa tarjuhum. Engkau mengaku bahwa telah menanggalkan setiap hal yang terkait dengan makhluk, tetapi engkau takut dan berharap kepada mereka. Bukan takut dan berharap kepada Allah, tapi takut dan berharap kepada si makhluk. Bila si makhluk kadang memberi, ia takutkan pada bisi apa-apa. Aksiden tadi bisa kadang kita namanya itu, bila makhluk kadang memberi macam-macam, terjadi sesuatu lawan diri kita. Kita ini orang-orang mungkin bisa pakai itu memberi. Tarjuhum zahriba az-zuhru, bagian luar engkau nampak nangkaya orang zuhud. Wa batinuka ar-rabbatu, tetapi batin engkau ternyata cinta kepada mereka si makhluk tadi. Yang orang baru pura-pura pakaian juga bisa dari luar lihat, lihat dari luar pakaiannya, atau seperti gaya orang zuhud bisa juga dilihat, tapi nang mengupiakan di dalamnya itu yang sangat sulit, sangat kali gayanya banyak ada kita ini. Dan gaya apa? Boleh dicontohkan banyak gaya ini. Zahiruka al-haqqu wa batinuka al-khalqu, bagian luar engkau itu nampak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi batin engkau masih kepada si makhluk tadi, bergantung kepada makhluknya. Hada amrun la yaji'u bi qalqatil lisan. Ini adalah perkara yang tidak ada lagi keraguan yang diucapkan dengan lidah. Apa? Mungkin diucapkan lidah sendiri sudah biasa aja sampai ini. Kata pengucapan hadhil halatu laisa fiha khalqun wala dunya wala akhirah wala ma siwallah. Tadi kalau keadaan orang yang sudah sampai makhluknya, fiha khalqun, di hatinya tidak ada lagi makhluk, wala dunya, di hatinya tidak ada lagi dunia, wala akhirah, dan tujuannya adalah akhirat saja, wala nasilallah, dan tujuan utamanya tidak ada sesuatu selain pun di dalam dirinya selain Allah Azza wa Jalla. Sudah sampai dirinya pendek si makhluk yang lain-lain yang tidak senang tahu dirinya yang ada pada masalah, tetapinya yang dicarinya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka masih separuh-separuh jadi. Wa wahidun wa bil jumlah wa la yaqbalu illa wahidan. Wahidun la yaqbalu syarif fa innahu yudabbiru amraka. Kenapa demikian? Karena dia Allah Ta'ala itu jasa Allah jalani tidak menerima kecuali yang satu, artinya sihirnya dan keherannya. Tidak ada Tuhan yang lain. Karena yang Esa itu sendiri tidak menerima sekutu. Allah Ta'ala mengapa? Allah Ta'ala sendiri mengatur urusan kamu tadi. Maka jangan duakan sendiri. Terimalah apa yang dikatakan, yang dibuat, yang diulah Allah Ta'ala kepada engkau itu. Jadi banyak teguran dalam kita. Al-khalqu anjazun, al-khalqu anjazun, bermula makhluk itu lemah. Karena kau diperpegang, karena kau berharap lawannya. La yadurrunaka wa la yanfa'unaka.
tidaklah dapat membahayakanmu, tidak juga dapat memberikan manfaat kepadamu. Makhluk tadi namanya makhluk, kullu ma siwallah, setiap apa selain Allah namanya makhluk tadi. Innamal haqqu azza wa jalla yajri dzalika ala aydihim, tapi Allah lah yang memberlakukan itu semua kepada si makhluk tadi. Melalui tangan mereka memberi, melalui tangan mereka menolak, melalui ucapan mereka ada yang keluar yang macam-macam, melalui ucapan mereka ada yang keluar ucapan yang baik. Karena Allah Ta'ala semua memperlakukannya. Jawaban macam-macam. Karena jawabannya ada sadar. Jangan jadi Allah Ta'ala memperlakukan ala aidihim fa'ala wa yatasarrafu bika wa fihim. Ketetapan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala itu berlaku atasmu dan atas mereka selama engkau masih hidup. Sudah engkau meninggalkan dunia, kayak kisahnya beliau, Allah Ta'ala memperlakukan, Allah Ta'ala memperlakukan kamu kayak bagaimana, ada pulang bagian-bagiannya. Inang masih hidup, jadi engkau masih hidup, masih bernapas. Masih Allah Ta'ala memperlakukan perlakuannya kepada engkau tadi. Jarang qalamu fi ilmillah azza wa jalla iman huwa laka wa alaika. Karena ketetapan takdir Allah Ta'ala itu berjalan di atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muwahhiduna as-salihuna hujjatullah ala baqiyatil khalqi. Bermula orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan beramal soleh itu adalah hujjah atas manusia. Kenapa hujjah manusia? Menjadi bukti manusia di akhirat kelak. Pernah engkau wahai bulan mentauhidkan Allah Ta'ala? Pernah engkau wahai bulan beramal soleh? Pasti ada hujahnya kita ditanya. Setelah mentauhidkan, ada hujahnya pulang beramal soleh. Minhum man yata'arra anid dunya min haitsu dhahirihi wa batinihi. Di antara mereka ada yang makomnya melepaskan dunia secara lahir dan batin. Sudah tinggi banget makomnya nih. Melepaskan dunia lahir dan batin. Kurang-kurang aja lah kalau ini. Kalau kita kata kalau melepaskan dunia ini masih ramai, masih suka, masih ketujuh, masih ketujuh melihat nonton bolehin lagi. Kata awal lagi kata pertama ini sudah ada orang-orang tertentu aja. Minhum man yata'arra 'anid dunya min haitsu dhahirihi wa batinihi wa minhum man yata'arra 'anha min haitsu batinihi fa hasbu la yara al-haqqu 'azza wa jalla 'ala bawatinihim minha syai'an tilqal qulubus shafiyah. Di antara mereka ada yang melepaskannya secara batin saja, melepaskan diri tadi, batinnya saja. Allah tidak melihat dunia di hati mereka sedikit pun. Itulah hati yang bersih, terhindar dari macam-macam yang dipikirkannya oleh kepada siapa? Pada si makhluk tadi. Wa minhum man yata'arra man qudira ala hadza faqad uqtiyal mulku minal khalqi. Balasan Allah Ta'ala apabila orang-orang yang sanggup mencapai hal yang tadi, yang melepaskan dunia secara lahir batin dan melepaskannya secara batin, sungguh dia dibalas Allah Ta'ala mendapatkan kerajaan dari makhluk. Makhluk
suka lawaninya. Makhluk apa nang ketujuh lawaninya, bukannya makhluk terpaksa suka lawaninya ada. Ya, makhluk dipaksa supaya suka lawaninya. Jadi makhluk disuruhnya suka lawaninya, dipaksa disuruh. Ini keluar daripada hati makhluk sendiri yang memandang kepada dirinya, karena dia sudah mendapatkan kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyuja'ul faqr, asyuja'u man tahara qalbuhu mimma siwa Allah azza wa jalla. Bermula orang yang dinamakan berani itu di sini. Itu orang-orang yang tahara qalbuhu, yang membersihkan hatinya, yang bersih hatinya, mimma siwa Allah azza wa jalla, dari apa yang ada selain dari Allah Ta'ala. Kita masih kata Allah, ada sesuatu Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kadang mengabulkan, itu ada baris makhluk suatu varian dianggapnya kepada makhluk tadi, dianggapnya makhluk tadi yang kayak Tuhan. Allah Ta'ala memintanya akan mengabulkan si makhluk memberi yang lain, dianggapnya makhluk tadi kayak Tuhan. Bagi hatinya belum bersih. Wa waqafa ala balihi, dan orang yang hatinya sudah bersih tadi, dia berdiri tegak di pintunya Allah Ta'ala. Bisa tauhid, dengan pedangnya mentauhidkan dirinya. Wa sawsumati syar'i, dan sudah kawan menggunakan syariat yang menjadi tunggangannya. Jadi syariat jangan dilepas di sini. Kemudian syariat jangan dilepas. Wa tauhid wal ma'rifah yuhaddiba al-mawti. Bermula ilmu tauhid dan ma'rifah itu mendidik bagian dalam beliau. Nah, syariat tadi mendidik bagian luar. Yang salah satunya ada dipakai, yang luar ada dipakai. Tidak seimbang dengan beliau. Ya hada baikun, wahai orang yang telah aku pilih dari beliau tadi. Qalu, ada di antara mereka yang mengatakan, wa qulna ma yajibu syai'un. Kami mengatakan bahwasanya apa yang datang kepada kami tidak ada datang sedikit pun. Artinya kami berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lambat mengabulkan kami ucapan mereka. Padahal itu belum lambat sini, itu masuk belum sampai waktunya lagi. Allah Ta'ala bukannya Allah Ta'ala lambat mengabulkan, belum sampai waktunya lagi. Taqulu hadza haramu wa anta murtaqibuh. Engkau pernah mengucapkan seperti itu adalah haram. Hadza haram, engkau pernah mengucapkan itu haram. Wa anta murtaqibuh, tapi bilanya sudah engkau menjadi yang lain, engkau menggawinya. Biasanya ini yang mengatakan haram ini sebenarnya ini kurang biasa. Setelah menyampaikan bukan anta murtaqibuh, engkau mengerjakannya juga. Sebelumnya ada mendapat kedudukan, engkau mengerjakannya. Wa hadza halalun, dan engkau mengatakan ini halal. Wa anta la taf'aluhu, tapi engkau tidak menggunakannya, tidak memakainya. Wala tasta'iluhu, anta hausun min hausin, engkau berada dalam suatu kecelakaan dari kecelakaan yang lain. Artinya itu tahu bahaya. Engkau mengatakan haram, tapi engkau menggawinya. Engkau mengatakan halal, tapi engkau tidak menggunakannya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul lil jahili marratan walil alimi sab'a marratin. Celakalah bagi orang yang tidak mengetahui satu kali, dan orang yang tahu dengan kecelakaannya 7 kali lipat marratin bagi yang mengerti. Sudah tahu dilanggar, nah ini kita tahu, kesalahan tahu dilanggarnya ada masalah. Nah ini sudah tahu dilanggarnya 7 kali lipat ganjarannya sama marot. Wailun wahidun lil jahili kaifa lam ya'lam. Satu kecelakaan bagi orang yang tidak mengetahui sebab bagaimana dia akan apa? Beramal. Wailul hadzal alimi satu marrati li'annahu alima wa ma amila. 7 kali lipat suatu kecelakaan bagi orang yang berilmu, karena dia berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dapat 7 kecelakaan. Jadi bagi yang berilmu itu kita salah paham loh. Kamu di ruang jahilan aja, mana awal gimana? Hidup-hidupnya disuruh untuk ilmu. Karena pandangannya aku ini jadi orang jahil aja, mendangan akhir. Artinya semang punya dikawi, dia mengetahui dan diamalkan perlahan-lahan. Kemudian kita irtafa'at anhu barakatul ilmi, karena sering kecelakaan bagi yang berilmu tadi tidak mengamalkan ilmunya, keberkahan ilmu tersebut hilang darinya. Berkah ilmu terangkat atau hilang. Nah sekarang kita rasakan berkah waktu hilang. Masalah itu berkah ilmu hilang, orang yang paling-palingnya kembali kita dijemput yang pilih. Sekarang kita berkah waktu, ada lagi berkah waktu. Dulu lagi harus rasa waspada gitu. Wah ini dia tempat mana hidup, itu tempat benar. Berkatul waktu urtubi'at diangkat, wa baqiyat alaihi hujjatuhu, dan tersisalah apa yang tersisa nanti apa? Hujahnya atas diri seseorang. Hujahnya kena alasan. Apa alasannya? Nanti di akhirat ditanya. Ta'lamu wahai fulan, engkau mengetahui, tsumma amal, apakah engkau mengamalkan? Pertanyaannya, engkau mengetahui, kemudian apakah engkau amalkan? Hujahnya gimana? Tsumma in qarada fi qalbatika an khalqi washtaghala bi mahabbatil haqqi azza wa jalla. Adapun orang yang sudah bermakom menyendiri, dia menyendiri fi qalbatika an khalqi, menyendiri daripada apa? Tidak mau mendengar atau tidak mau daripadanya tadi berkata yang macam-macam. Artinya dia sering menyendiri, bukan menyendirinya itu dikira lagi atau yang dicari kali, menyendiri dengan apa? Tujuannya azza wa jalla, tujuannya kepada Allah Ta'ala, memberi muhabbatillah, dan dengan kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Jadi tujuannya dua. Ini bahwa orang terimanya menyendiri. Fa'idha su'ala kal-ikhtirat wal mahabbatu qarrabaka ilaihi wa annaka minka wa abnaka bihi. Dia beliau Bismillah, dengarkanlah dari beliau. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya ia jahal, wahai orang yang tidak mengetahui dari beliau. Bil haqqi, dengan zat Allah Ta'ala, wahai orang yang tidak mengetahui dengan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awliyaihi,
maksudnya beliau dan mengenal kepada apa? Auliya ini. Ya ta'inina bil haqqi azza wa jalla bi awliyaihi. Wahai orang yang engkau hidupnya beliau selalu mencela. Selalu mencela apa? Selalu mencela atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berikan macam-macam. Allah Ta'ala berikan anggaran baik, engkau berprasangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Setelah itu engkau anggapan engkau pada Allah Ta'ala itu pada baik. Sudah jadi bilangnya kayak itu kejadiannya. Allah Ta'ala berikan anggaran baik, engkau berprasangka pada baik dengan Allah Ta'ala. Ya ta'inina al-haqqi azza wa jalla, al-haqqu wal haqqu azza wa jalla. Allah Ta'ala itu yang hak menjadi beliau, dan bahwasanya datang itu yang dicobanya Allah itu adalah suatu kebenarannya, yang dia batil akan juga diujikannya kepada makhluknya. Yang kebatilan yang diujikan Allah Ta'ala kepada makhluknya itu diandaki hawa nafsu, karena batil. Allah Ta'ala menghadapi diri makhluk tadi dengan apa yang batil, hawa nafsunya atau wataknya dan kebiasaannya dan kehidupannya yang bermewah-mewah tadi. Itu adalah suatu kebatilan yang dianggap Allah Ta'ala kepada si makhluk itu. Kenapa? Supaya dia itu mengkaya apa? Apakah selalu menuruti hawa nafsunya itu? Apakah selalu berwatak mengkaya itu? Apakah seperti kebiasaan mengkaya itu? Mungkin dari ciptaan Allah Ta'ala ada hawa nafsu yang benar. Alhamdulillah itu ada tantangan. Lalu karena kita hidup di dunia, menggodanya macam-macam, Allah Ta'ala mengangkat dalam diri kita hawa nafsu tadi. Setelah tantangan yang di luar tertutup, tantangan yang di dalam diri masih ada lagi. Contohnya bulan puasa. Bulan puasa, tantangan di luar, hari panas misalnya, panas ganteng, kacau kan? Panasannya kacau kan? Apalagi tengah hari. Setelah di luar kacau, di dalam kacau pulang. Hawa nafsu tadi, hawa nafsu karena mau diikat, diikat syaitan atau iblis bulan puasa. Nah, dalam diri kita pulang, masih ada untuk bulan puasa. Separuh aja yang panas, separuh aja yang dingin. Ini bulan puasa, kamu bisa. Ya lah, itu lapas dan panas ini panas luar biasa. Jadi Allah Ta'ala dimana dalam diri manusia ada 6 batil, itu adalah pada hawa nafsunya. Jadi apabila sudah dianggap oleh hawa nafsu kepada diri manusia tadi, ujar beliau Syaikhul niscaya manusia pun hatinya tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa bahagia, kecuali hendak ingin mencapai kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hati masih lihat diri hawa nafsu, tidak akan tenang, tidak akan merasa bahagia. Ya munafiqu, sahabat sini, orang yang bermuka dua sini. Janganlah engkau apa? Ya munafiqu, janganlah engkau bergurau. Artinya bergurau
dianggap nang kaya ini engkau anggap budawan aja, engkau anggap bergegayaan aja. Nang tadi apa? Nang di dalam hatimu tadi ada hawa nafsu dan watak dan kebiasaan dan menyenangi kehidupan yang bermewah-mewah tadi. Itu jangan kau anggap budawan cilik. Apakah engkau mengira dalam dirimu itu sudah lebih baik dan diciptakan Allah Ta'ala itu? Apakah dalam dirimu sudah lebih baik? Qalbu shadiqu yusabbihu ala qalbi ila khaliqi. Engkau adalah hamba. Yang namanya kau itu hamba, maka engkau merasa lebih keadaan baik. Kalau hamba Allah, bila diri engkau merasa lebih baik, berarti tingkatan engkau yang beliau tinggi pada hamba sudah merasa lebih baik. Engkau adalah hamba dari roti yang engkau makan. Yang namanya engkau hamba pasti memerlukan makan. Engkau makan roti, berarti engkau hamba roti. Engkau makan nasi, berarti engkau hamba nasi. Laukmu, iwakmu di sini adalah manisan, sesuatu yang manis-manis. Wa adamuka wa halawatuka. Laukmu, ikanmu suka yang manis-manis. Ya Allah, mulanya kata manis, kata nyaman. Lagi pahit, siapa nggak pahit? Meluap langsung. Manis apa aja pasti nyaman. Itulah lauk engkau. Buktinya makanan manis di laukmu, di dalam dirimu itulah ada hawa nafsu kau yang masih ada. Tadi yang diciptakan Allah Ta'ala dari segi kebatilan dan batil. Kita utama kita menciptakan. Wa thiyabuka wa parasuka. Selain laukmu yang suka yang manis-manis, pakaianmu dan selimut engkau itu adalah dari kekuasaan engkau. Wasultanuka, engkau ketujuh menguasai. Dengan apa? Engkau sebagai hamba, pakaian engkau dan selimut engkau suka yang baik-baik. Kalau siapa itu sih apa adanya dengan hamba yang sebenarnya. Berarti kau sendiri lebih baik daripada hamba. Pakaianmu yang baik-baik, selimutmu dan kekuasaan engkau yang lebih harap, berarti engkau harap daripada hamba itu. Orang yang namanya hamba itu, apa yang dia makan, itulah sekedarnya yang namanya hamba. Al-ulama wal-ummal bi'ilmihim nawabus salam. Bermula orang-orang yang berilmu yang mengamalkan dengan ilmu mereka. Nawabus salam, mereka adalah ulama pengganti ulama salaf. Jadi alhamdulillah ada orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya, mengatakan ilmunya itu adalah pengganti daripada ulama dulu. Karena ulama dulu mereka selain berilmu dan mengamalkan. Warathatul anbiya, mereka itulah pewaris para nabi. Wa baqiyatul khalaq, dan mereka itulah yang dinamakan ulama khalaq. Kita setelah salaf yaitu ulama khalaf namanya. Hum muqaddamuna baina aydihim, mereka itu sudah terdahulu ulama salaf tadi. Baina aydihim, di antara mereka yang murunahum, mereka menggawi, baru mereka menyuruh. Salaf mereka
menggawi, kemudian mereka menyuruh. Gawi bil imran dengan suatu makna fi madinati syar'i, pada suatu kota yang di dalamnya di situ ada syariat-syariat. Kalau ulama kita, kalau kita ini menyuruh aja, ya Allah, menyuruh aja. Ada gawi tapi kada banyak. Oleh karena diri jangan mengaku jadi ulama dan dalam diri tadi. Boleh juga ilmu, tapi dalam diri jangan menjadi mengaku baik ulama sudah mati. Walaupun orang beberapa puluh tahun untuk ilmu tadi, tapi dia mendirikan ada menganggap baik ulama. Yastami'una yawmal qiyamati hum wal anbiya. Mereka dan pewaris para nabi tadi dikumpulkan pada hari kiamat mereka tadi. Umul anbiya bersama nabi-nabi. Fayastawfuna lahumul ujrata min rabbihim. Mereka para nabi tadi memintakan bagi mereka kepada Allah Ta'ala al-ujrah, tambahan. Ya para nabi, wahai Allah Ta'ala, tambahi ganjaran mereka ini ulama al-amilin ini. Kenapa? Karena mereka oleh Allah Ta'ala sudah berilmu dan mengamalkan. Waqad mathalallahu azza wa jalla aliman, Allah Ta'ala sudah menggambarkan kepada orang berilmu alladzi la ya'mal bi ilmihi, dan tidak mengamalkan dengan ilmunya, bil himari, dengan keledai. Apa bunyinya? Nanti dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamatsalil himari yahmilu asfaran. Sudah jelas perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang bawa kitab yang tebal tapi tidak digunakannya. Ini sudah banyak kayak keledainya. Pembatul himar, uyuh-uyuh membawa kitab tapi uyuh-uyuh membawa kitab, dirinya bawa kitab yang banyak, dirinya ada bermanfaat. Kenapa dikiaskan kayak keledai? Keledai itu binatang yang paling bodoh. Keledai ini dijatuh, dipukul dari belakang, mundur. Keledai tadi padahal suruh maju, tapi membuat pian ada keledai itu. Halus pada kuda, bilanya sarongan dia jatuh, kulitnya mundur, langsung maju, mundur. Uyuh keledai tadi al-asfaru, nang bermula nang namanya asfar perjalanan itu adalah hiya kutubul ilmi, adalah mencatat ilmu. Jadi perjalanan itu nang asfar tadi itu adalah maksudnya kutubul ilmi, mencatat ilmu. Hal yantafi'ul imaru li kutubil ilmi, apakah bermanfaat keledai tadi dengan mencatat ilmu? Tidak sekadar bermanfaat, dirinya aja ngalih diatur. Ma yaqa'u biyadihi, tidaklah terjadi dengan tangannya keledai tadi siwa ta'bi, kecuali uyuh aja, wan nosbi, dan payah. Akan membawa barang berat-berat disuruh orang tuyukannya dimakar ke atas sama ini jalan keledai itu dipakai angkutan aja uyuh keledai ini, taruhnya dijatuh tadi mundur, jalanan jauh makanya keledai diikat macam-macam di belakangnya.
Man izdada ilmuhu yang bagi an yazdada khawfuhu. Syekh Abdul Qadir Jilani bahwasanya yang sudah bertambah ilmunya itu, bahwa bertambah jiwa takutnya min rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla, wa tawa'idihi, dan bertambah jiwa taatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi mestinya dia pernah bertambah ilmu tadi, bertambah jiwa takutnya dari Allah Ta'ala, dari Tuhannya, dan bertambah jiwa taatnya. Ya mudda'i, wahai orang yang mengaku al-ilmi, wahai yang mengaku sudah punya ilmu, yang sudah berisi ilmu, aina buka di mana rasa tangisan min khawfillahi azza wa jalla, dari takut kepada Allah Ta'ala apabila engkau melakukan yang dilarangnya. Apakah menangis engkau sendiri? Di mana ilmu engkau? Aina hadruka wa khawfuka, di mana sudah rasa takutmu, rasa waspada. Yang masih dia melanggar di sini berarti engkau adalah tidak bertambah ilmu engkau. Biasa bapak itu. Masih dia melanggar sih berarti tidak bertambah ilmu engkau atau rasa takut engkau padanya. Aina intirafuka bidulub, aina muwasalatuka lidiyah bidulub, aina tahdibuka binafsika mujahadatiha. Nah, pertanyaan tafsir bahwa jalan ini aina di mana muslim. Tahu menjawab kita? Aina di mana rasa mendidik diri engkau tadi dan bersungguh-sungguh diri engkau tadi pada menghadap Allah Azza wa Jalla. Aina himmatuka, anta himmatuka al-qamis wal imamah, sedangkan engkau yang beliau, dan engkau cari atau cita-cita engkau itu terbentuk hanya dilihat daripada baju gamis engkau, wal imamata, dan dilihat pada sorban engkau, dilihat pada bola engkau, wal aqlu, dan cita-cita engkau, keinginan engkau ingin apa? Al aqlu, dan diutamakan makan saja. Wal duru wal dakakin wal qulu wal khalqi wal usbihim, dan selain itu engkau itu yang diutamakan dan punya banyak toko, dan merasa jinak, merasa senang bil unsi, dengan bergaul dengan manusia. Dan akhir dalam si toko namun yang ada baik baliakan dan anak-anak bersih gawian anak di situ, ada juga gawian yang anak menjaga toko. Toko lima buah ada gunanya, pulang isi serang laba-laba di rumahnya. Wasawal Haris laki Rasulullah nanti kita jauh. Nah kita mudah Allah Taala, terus kita dipasang Allah Taala dimatikan khotimah, dijauhkan oleh khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah surga bersyukur kita tidak dimatikan Allah subhanahu wa ta'ala zahir maqadan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muwaffiqna bihi wa alina ta'wil muwaffiqna bihi wa alina ta'wil muwaffiqna bihi wa alina ta'wil rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمين لا إله